Halo guys, balik lagi sama gue Iksan Zulfikar. Di video kali ini akan gue bahas iPhone 14 Pro di tahun 2024. Apakah masih layak untuk dibeli? Harganya gimana sih? Harganya goib atau harganya turun? Kita jelasin di video kali ini. Gak usah berlama-lama lagi, simak video ini hingga selesai. Langsung aja check this out. iPhone 14 Pro yang sama gue ini umurnya udah 1 tahun lah ya. Karena kan dirilis ini tahun 2022 September lebih tepatnya. Dan itu gue juga bahas unboxing sekaligus di Apple Store bersama tim belajabos.com kalau lu nonton video gue yang lama. Nah, kalau iPhone 14 Pro yang tadi gue sebutkan itu udah laku ya, punya gue udah gue jual. Kalau ini gue dipinjemin sama Studio Ponsel. Dan ini unit second, dia juga ada unit barunya. Lu bisa cek aja Tokopedia Studio Ponsel, link ada di description di bawah. Atau bisa cek Instagram Studio Ponsel di sini. Oke, kita masuk ke pembahasannya langsung. iPhone 14 Pro, apakah layak dibeli di tahun ini? Dan apakah harganya sudah turun? Sejak dirilisnya iPhone 15 Pro series di tahun 2023 kemarin, di bulan September, dimana gue juga beli langsung ke Apple Store di Singapura. Lo bisa cek video gue sebelumnya. Dan gue sebenarnya termasuk orang yang beruntung menjual iPhone 14 Pro gue seharga unit second, dimana harganya 14,5 juta. Itu pun karena temen yang bayarin. Jadi dia order di Tokopedia gua sebesar 12 juta, lalu bayar cash 2 juta, dan dia transfer 500.000. Jadi totalnya 14,5 juta. Dan setelah laku iPhone gue yang lama, itu harganya waduh kacau. Tapi sebelum kita bahas ke harga iPhone 14 Pro yang sekarang, gua akan kasih tahu spesifikasinya terlebih dahulu. Ya, iPhone 14 Pro ini pertama kali dirilis dengan desain Dynamic Island, dimana iPhone 14 Pro ini memang memiliki Dynamic Island yang mungkin itu sebuah trik baru untuk daya konsumen membeli iPhone. Karena sebelumnya Apple kan menggunakan Notes tuh. Dan di 14 Pro lah menggunakan Dynamic Island. Dan tidak hanya itu aja, iPhone 14 Pro pun juga memiliki warna desain yang terbaru, yaitu warnanya adanya yang paling baru Deep Purple. Kalau yang sama gua, warna Space Black. Tapi iPhone 14 Pro itu memiliki varian warna, tadi adalah Space Black yang sama gue ini, Deep Purple, Silver, dan Gold. Jadi ada 4 varian warna untuk seri 14 Pro dan juga 14 Pro Max. Dengan desain 6,1 inch, layarnya kalian bisa perhatikan dibekali dengan Super Retina SDR display, ProMotion teknologi, dan Always On Display. Always On Display juga adalah salah satu fitur yang baru ditanamkan di seri 14 Pro. Jadi iPhone 14 Pro tuh bisa dikatakan titik peningkatan tambahan fitur dari generasi-generasi iPhone sebelumnya. Dan memang kalau kita bandingkan dengan 13 Pro, 12 Pro, ya nggak ada apa-apanya karena 13 Pro cukup signifikan sekali perubahannya daripada lini iPhone sebelumnya. Itu untuk bagian layar. Tapi kalau bagian body gimana? Bagian body sebenarnya hampir masih sama seperti 13 Pro kalau menurut pandangan gua, karena masih menggunakan stainless steel tentunya, dan dia juga masih menggunakan ring silent switch ya, belum action button. Ya itu kenapa di 15 Pro adanya action button, di 14 Pro belum ada. Dibekali dengan chipset A16 Bionic, di mana A16 Bionic itu tidak ada di seri iPhone sebelumnya, alias iPhone 14 base model pun dibekali A15 Bionic. Catatan di situ ya. Jadi cukup diunggulkan A16 Bionic ini. Untuk port chargernya masih menggunakan Lightning, belum ada perubahan. Jadi perubahan USB-C itu hanya ada di iPhone 15 series aja. Di iPhone 14 series atau khususnya saat ini yang ada di tangan gue 14 Pro itu masih menggunakan Lightning gitu. Dengan varian storage, iPhone 14 Pro ini memiliki varian cukup lumayan dari 128GB hingga 1TB, alias 128, 256GB, 512GB, dan 1TB. Dengan ukuran 6,1 inch, iPhone 14 Pro ini memang sangat nyaman banget digenggam ya. Di tangan kalian tuh harusnya pas gitu, dimana nggak terlalu besar tapi nggak terlalu kecil juga. Di antara kalian pasti ada yang kayaknya pas di 6,1 inch, sama kayak gua. Ukuran dengan 6,1 inch itu sangat cocok banget di tangan kita gunakan ya, untuk kita pegang, kita genggam itu kayaknya pas aja gitu, nggak terlalu kebesaran. Tapi seri 14 Pro Max ya tersebut juga pun sebenarnya nggak ada beda dari spesifikasi, hanya dari ukuran saja. Beda ya sama 15 Pro series, 15 Pro dan 15 Pro Max yang udah gue pernah bahas di video sebelumnya, dia cukup memiliki perbedaan yang signifikan. Lalu iPhone 14 Pro juga iPhone pertama kalinya dengan digunakan 48 megapiksel. Jadi kameranya ini ada Pro Camera System, di mana 48 megapiksel untuk main kamera, 12 megapiksel untuk ultra wide, dan 12 megapiksel untuk telefotonya. Nah, hasil foto 14 Pro kalian bisa lihat sendiri di sini, cukup sangat bagus banget dengan resolusi Pro RAW, tentunya Pro RAW Max, di mana 48 megapiksel untuk kali satunya, lalu 0,5 12 megapiksel kali 2 kali 3, kalian
kalian bisa lihat di situ hasil gambarnya masih sangat ciamik banget dan bagus banget. Lalu untuk hasil foto portrait mode-nya iPhone 14 Pro juga bagus banget, kalian bisa lihat di situ sendiri. Menurut gue masih sangat cukup banget. Jadi untuk kamera di iPhone 14 Pro sebenarnya masih sangat baik banget ya untuk kegiatan sehari-hari kalian yang kerjanya mungkin desainer atau kuliahnya berhubungan sama broadcasting gitu ya, yang mau ngambil video. Menurut gue iPhone 14 Pro sangat cukup banget untuk kalian gunakan pastinya. Lalu untuk videonya bagaimana bang? Nah, untuk hasil videonya kalian bisa lihat sendiri di situ. Memang video recording yang ada pada iPhone 14 Pro sudah menggunakan 4K video recording. Yang kalian lihat video di layar tersebut adalah dengan resolusi 4K 60 fps. Tentunya adanya action mode di iPhone 14 Pro, adanya cinematic mode juga. Kalian bisa lihat sendiri di situ hasilnya bagaimana. Kalau menurut gua hasil video di 14 Pro juga masih sangat cukup banget kok. Masih ya bagus lah, nggak terlalu buruk-buruk banget untuk kalian gunakan dalam bekerja, kuliah ataupun bahkan sekolah. Lalu kamera depannya pun sudah dibekali dengan true depth front kamera 12 megapiksel. Ada pula portrait mode with focus and deep control juga, dan tentunya portrait light with 6 effect. Ya kalian bisa lihat sendiri hasil foto selfie iPhone 14 Pro di situ. Menurut gua kamera depannya juga masih bagus banget, masih keren banget buat kalian selfie atau foto-foto selfie sama keluarga atau teman. Rasanya kamera di iPhone 14 Pro masih sangat bagus banget untuk kegiatan sehari-hari kalian. Lalu iPhone 14 Pro ini sudah dibekali dengan RAM 6GB RAM serta kapasitas baterai di 3200 mAh. Jadi gue rasa udah cukup banget ya buat kegiatan sehari-hari. Lalu bagaimana bang kalau misalkan 14 Pro sama 15 Pro? Itu udah gue bahas sih di video sebelumnya, lu bisa langsung nonton aja antara 14 Pro dengan 15 Pro. Atau kalau misalkan kalian memiliki pertanyaan 14 Pro sama 13 Pro bagaimana bang? Sudah gue bahas juga di video sebelumnya iPhone 14 Pro dengan 13 Pro, lu bisa nonton juga. Sebetulnya akan ada pembandingan lagi yang mungkin akan gue bandingkan dengan yang bukan seri Pro alias seri base model. Cuman ya nanti tungguin aja video selanjutnya ya. Oke, balik ke pertanyaan di awal. Seberapa layak iPhone 14 Pro ini dibeli untuk kalian gunakan? Menurut gue sangat layak banget ya, karena memang menurut gue masih baru setahun juga, dan ini udah discontinue by the way. Jadi untuk unit baru mungkin nggak banyak. Kalaupun masih ada, ya mungkin itu stok sisa aja gitu. Tapi menurut gue pastinya banyak kan unit second lah sekarang ya. Ya pinter-pinter kalian pilih barangnya. Menurut gue kalau kalian ingin membeli iPhone 14 Pro ini masih sangat layak banget menurut gue untuk kalian beli, dan bahkan untuk 2-3 tahun yang akan datang. Karena cukup banyak teknologi-teknologi baru yang ditanamkan di iPhone 14 Pro ini daripada generasi sebelumnya. Nah, sekarang kita bahas ke harga. Harganya gimana sih bang? Apakah harganya udah turun? Harganya kok goib ya? Di sini sebenarnya agak sedikit membingungkan memang, tapi untuk harga second, kita bicara harga second terlebih dahulu. Harga second memang tergantung unitnya, tergantung kelengkapannya, tergantung IMEI-nya, dan tergantung battery health, tergantung kondisi fisiknya bagaimana. Semua banyak parameternya lah kalau misalkan unitnya second. Makanya kalau unit second itu bertebaran di Tokopedia antara 13 juta hingga 16 jutaan. Kenapa masih ada harga 16 jutaan bang? Ya karena harga di iBox lagi dipromoin tuh sekarang, tapi kan sebenarnya itu nggak tahu promonya sampai kapan, dan itu harga unit baru. Yang gue bilang 16 juta itu pun unitnya baru pakai 2 minggu harga secondnya gitu. Jadi kalau misalkan masih bagus dan masih fresh banget, ya wajar ada di harga 16 jutaan gitu ya. Tapi intinya kalau harga second, battery health-nya sudah 80-an gitu. Maksudnya 80-an tuh 87% gitu ya. Yaitu mungkin di kisaran harga 13 juta hingga 14 jutaan atau 15 juta lah paling tinggi harganya ya gitu. Makanya di awal tadi gue bilang iPhone 14 Pro gue yang lama pun kejualnya di harga 14,5 juta. Dengan asumsi itu 128GB storage ya, bukan yang lebih tinggi. Kalau lebih tinggi ya harganya pasti lebih naik lagi seperti itu. Lalu kalau misalkan unit baru bagaimana bang? Unit baru sebenarnya nggak berubah harganya, nggak turun menurut gue. Hanya karena iBox lagi promo aja gitu. Kalau di Studio Ponsel lu bisa cek di situ masih 20 jutaan. Nah, iBox kalau lu amatin juga 20 jutaan. Cuman dia lagi promo karena mungkin masih ada sisa stok sebelumnya, dalam tanda kutip kan iPhone 14 Pro ini sudah discontinue. Jadi mungkin stok sisa aja. Itu kenapa bisa kita katakan harganya goib atau turun lah. Kayak gitu coy. Ya kira-kira begitu untuk yang mau beli iPhone 14 Pro. Tadi udah gue jelasin mulai dari spesifikasi, apakah layak dibeli. Jawabannya masih layak, masih worth it. Unit second ataupun unit baru bebas saja. Itu hak kalian, sesuai budget kalian juga. Intinya masih worth it dan masih layak digunakan. Lalu harganya tadi udah gue jelaskan, harga baru bagaimana kondisi di market. Lalu untuk harga secondnya gimana kondisi di marketnya gitu ya. Dan pesan dari gue terakhir mungkin sebelum gue akhiri video ini, pinter-pinter milih unit secondnya. Jangan asal unit secondnya. Kalau unit baru ya udahlah simple lah. Kalian tinggal klik aja di link di description di bawah kalau kalian pengen beli unit yang baru. Oh ya, terima kasih banyak juga untuk Studio Ponsel yang sudah support video ini. Buat lo semua yang mau beli iPhone 14 Pro, iPhone 15 Pro,
iPhone apapun, bisa klik link di description di bawah untuk kunjungin Tokopedia Studio Ponsel, atau kalian bisa kunjungi Instagram Studio Ponsel. Segitu aja video kali ini, semoga sangat bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa untuk like video ini, share video ini ke sosial media kalian, ke grup WhatsApp, ke grup TikTok, ke grup apapun, kalian share aja sebanyak-banyaknya, dan pastikan kalian mendukung channel ini dengan cara mensubscribe channel ini. So, see you next video. Bye-bye.